Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Ihsan MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI. Izin Bapak, perkenalkan saya Sinta Susilawati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik yang telah saya kerjakan, yaitu penyusunan model ajar pendidikan agama Islam dan pembuatan media pembelajaran PAI yang inovatif. Langsung saja. Yang pertama ada proses penyusunan modul ajar. Modul ajar yang saya susun menggunakan kurikulum Merdeka dengan model problem based learning atau PBL. Materi yang dipilih adalah iman kepada kitab-kitab Allah untuk peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan modul, dimulai dengan menganalisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, menentukan model pembelajaran yang sesuai, yaitu problem based learning, menyusun kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. Menyiapkan asesmen diagnostik, normatif, dan sumatif. Menyusun lembar kerja siswa serta rubrik penilaian. Hasil akhir modul ajar. Produk yang dihasilkan berupa modul ajar PAI, materi iman kepada Allah yang memuat identitas modul, capaian dan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran berbasis PBL, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pemecahan masalah. Lalu selanjutnya ada penilaian pembelajaran, lembar kerja siswa, kami menggunakan LKS ya Pak. Lalu ada rubrik penilaian, selanjutnya ada integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui modul ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, terutama membiasakan membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya ada proses pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat berupa media visual yang terdiri atas gambar kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Lalu ada lembar kerja siswa sebagai pendukung pembelajaran. Media dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik sekolah dasar yang lebih menyukai pembelajaran visual dan menarik. Nah, manfaat media pembelajaran, manfaat media yang dibuat antara lain meningkatkan minat belajar peserta didik, mempermudah pemahaman materi yang bersifat abstrak, membantu siswa mengingat nama kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya, membuat proses pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Lalu kelebihan produk. Kelebihan modul dan media pembelajaran yang saya susun yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka, menggunakan model problem based learning yang berpusat pada peserta didik, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran menarik dan mudah digunakan, mendorong peserta didik berpikir kritis melalui pemecahan masalah. Lalu ada beberapa kendala yang dihadapi. Selama proses penyusunan modul dan pembuatan media, terdapat beberapa kendala, antara lain menentukan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, menyesuaikan materi dengan sintaks problem based learning atau PBL, mencari dan memilih media yang menarik namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada keterbatasan waktu dalam proses penyusunan dan revisi. Nah, kesimpulan dari modul ajar ini
adalah modul ajar dan media pembelajaran yang telah disusun diharapkan dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran PAI yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Selain meningkatkan pemahaman peserta didik tentang iman kepada kitab-kitab Allah, pembelajaran juga dapat menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya ada media pembelajaran yang saya buat berupa PowerPoint atau media pembelajaran tentang beriman kepada Allah. Yang pertama ada ajakan kepada peserta didik tentang ayo beriman kepada kitab Allah, agar peserta didik bersama-sama bagaimana cara mengimani, bagaimana cara kita bersikap atau mengimani kitab-kitab Allah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu sebagai guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini. Yang pertama, memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah itu bagaimana, seperti apa. Lalu mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani, menunjukkan sikap menghargai kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, menyadari manfaat beriman kepada Allah dan akibatnya jika diabaikan. Lalu kita menjelaskan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Lalu kita menjelaskan kitab-kitab Allah itu ada berapa dan kita menyebutkannya satu persatu, serta kita menjelaskan kepada siapa kitab-kitab Allah itu diturunkan ya. Karena kan ada 4 nabi ya yang menerima kitab-kitab Allah. Yang pertama itu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, lalu selanjutnya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang keempat ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, lalu kita menjelaskan dalil beriman kepada kitab Allah. Ya, seperti pada gambar Quran surah Al-Imran ya. Di sini dijelaskan bahwa nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya yaitu Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Lalu kita menjelaskan cara beriman kepada kitab Allah. Bagaimana sih cara kita beriman kepada Allah? Nah, itu meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, memahami isi dan mengamalkan ajarannya, menjaga dan menghormati kitab suci. Lalu kita menjelaskan ciri-ciri beriman kepada kitab Allah. Orang yang beriman kepada kitab Allah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran, menjalankan isi kandungan Al-Quran, menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan baik, menghormati semua kitab Allah. Lalu selanjutnya ada manfaat beriman kepada Allah. Memperkuat ketakwaan kepada Allah, hati menjadi tenang, hidup lebih terarah, menambah ilmu dan wawasan, memperkuat iman, disayang Allah, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Lalu selanjutnya ada akibat tidak beriman kepada Allah.
Apa sih akibat kita jika tidak beriman kepada Allah? Jika seseorang tidak mengimani kitab Allah, bisa mudah tersesat. Karena ketika kita mengimani kitab Allah, kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman atau petunjuk hidup kita ya. Apalagi apalagi kitab suci Al-Qur'an ya. Kitab suci Al-Qur'an itu pedoman hidup bagi umat Islam. Yang kedua yaitu hidupnya tidak punya tujuan, lalu dianggap orang yang tidak beriman. Hatinya sering merasa gelisah, cenderung lebih egois. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.